2171 Semoga bahagia. 4. Dia sendiri yang ingin menikah, dia sendiri yang memilih. Dia baru saja mengangguk. Pria tampan, kenapa dia begitu tidak bisa membedakannya? Untungnya, diskusi di tempat itu terlalu keras, dan Leng Yunting duduk di baris pertama. Suaranya hanya terdengar oleh kerabat dan teman di baris pertama, serta Leng Xicheng, Sun Yanzhen dan pendeta yang berlutut. Leng Xicheng tentu saja tahu, tetapi tidak tahu mengapa, beberapa langkah sebelumnya berjalan dengan lancar, tetapi ia tidak bisa menuliskan hal terakhir ini. Sebuah pena kecil sepertinya memiliki berat. Sun Yanzhen yang berada di dekatnya benar-benar sangat tegang, tetapi sekarang dia tidak bisa melakukan apa-apa, juga tidak berani membujuknya, apalagi marah, dia hanya bisa tidak berani berbicara di satu sisi, jadi dia khawatir dia mengubah pikirannya. Namun, Leng Xicheng menutup matanya dan menghirup udara dengan susah payah untuk bernapas. Kembali membuka matanya, ia mengangkat penanya, ternyata sudah membulatkan tekad. Tepat pada saat dia menulis, dia tiba-tiba merasa kantongnya bergetar. Mode getar itu, hanya dia dan Sun Yanzhen yang bisa merasakannya. Reaksi pertama Leng Xicheng adalah dengan cepat mengarahkan kepalanya untuk melihatnya, dan Sun Yan benar-benar tahu bahwa masalah besar tidak baik. Ada ponsel pribadinya di dalamnya. Saat itu Gu Qingqing pergi malam-malam bintang, dia meminta untuk berhenti. Kemudian, Leng Seng pergi ke Hokkaido, dan dia tahu bahwa biaya telepon Leng Seng kurang dari 500 dan tidak dapat memulai roaming internasional. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa Gu Qingqing benar-benar cukup keras. Setelah dipermalukan oleh penjaga keamanan yang dia kirim terakhir kali, dia benar-benar tidak akan lagi mencari masalah dengan Leng Xicheng. Bahkan Su Zijin juga membayangkan bahwa Gu Qingqing berniat untuk melahirkan, ia telah membuat janji untuk operasi, dan orang-orang akan pergi ke kota. Hari ini, dia tidak datang untuk membuat masalah. Sampai sekarang, akhirnya dia bisa bertahan tanpa bahaya. Ia tidak menyangka bahwa Leng Xicheng sekarang sendirian dan ingin bertransaksi. Xicheng, apa yang kamu lakukan? Cepat tanda tangani. Ayah, ibu, dan banyak orang yang melihatnya. Leng Xicheng tidak akan mendengarkan bujukannya. Ia langsung menyalakan ponselnya. Pesan teks itu jelas dikirim oleh Gu Qingqing, hanya dengan 4 kata dan tanda baca. Semoga kamu bahagia. Selain itu, ada sebuah gambar di dalam gereja. Leng Xicheng tiba-tiba berdiri. Jadi Gu Qingqing datang, apakah dia benar-benar datang? Dia awalnya mengira bahwa dia tidak akan memperhatikan urusannya sendiri. Dia tidak akan menikah, dan dia tidak peduli dengan siapa dia menikah. Tapi dia benar-benar datang ke sini, apa yang dia lakukan di sini? Apakah datang untuk membawanya, ataukah? Begitu tertanam, seluruh pembuluh darahnya yang awalnya dingin tiba-tiba mendidih. Begitu dia berdiri, semua orang di gereja juga ikut terkejut. Leng Yunting, Luo Qingsui dan yang lainnya, orang tua keluarga Su, Mo Dongyang, dan semua kerabat di tempat kejadian semuanya berdiri. Para wartawan yang datang untuk bersorak melihat ada berita, lampu flash menyala, dan penonton pun menjadi bersemangat, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi kacau. Leng Yunting tidak peduli, ia segera bangkit dan menekan tangannya ke bahu Leng Xicheng. Perhatikan, apa yang kau lakukan, apa kau akan menerima komitmenmu? Ayah, aku bukan, aku hanya ingin melihatnya. Kamu ingin melihatnya dengan sangat mudah, tanda tangani dulu tulisannya. Pria itu hanya mengangguk. Apakah kamu ingin mengkonversi sekarang? Leng Xicheng sudah tidak peduli lagi, tapi setelah menelepon kembali, Gu Qingqing sudah mematikan ponselnya. 2172 Semoga bahagia. 5. Dia merasa sedikit senang sekaligus gugup. Jika itu hanya berkah, dia mungkin masih menyalakan ponsel. Melihat lebih dekat, gambar ini dikirim oleh Sun Yanzhen yang sedang memegang tangan ayahnya. Ketika dia baru saja menyerahkannya kepadanya, dia mungkin belum melihat keraguan di belakangnya. Dia mungkin tidak ingin melihatnya lagi, jadi dia mengirim pesan teks dan pergi. Dia mematikan ponselnya, itu berarti dia masih peduli. Sebenarnya dia tidak sedingin yang dia kira, dia juga akan memperhatikannya. Apa dia masih di sini? Apakah dia bisa melihat penampilan saat ini? Leng Xicheng hanya mengambil ponselnya dan berjalan menuju kepadatan. Gerakannya ini membuat seluruh gereja gempar. Kali ini, Leng Yunting tidak hanya menariknya, tetapi orang tua keluarga Su juga keluar. Karena terkejut dan marah, suaranya berubah. Xicheng, apa yang kamu lakukan? Namun, Leng Xicheng tidak mendengarkan siapapun.
Dia langsung mengambil ponselnya dan berjalan menuju ke padatan. Dia hanya memiliki garis merah, hanya mengeluarkan ponselnya, membandingkan dengan gambar cermat yang dikirimkan Gu Qingqing ke arahnya, dan menemukan posisi di sudutnya. Tempat ini juga penuh dengan orang, dan tidak ada jejak dia masih di sini. Tatapan Leng Xicheng mengarah ke sini, dan kemacetan juga ke arah sana. Leng Xicheng sedikit cemas dan langsung berteriak. Apakah kamu di sini? Apa kamu di sini? Dia tidak mengatakan siapa itu, dan bayangan itu melihatnya. Namun, Gu Qingqing tidak menyadarinya. Setelah menelepon, ponselnya masih tidak aktif. Kukup, Leng Yunting yang berada di belakang berteriak padanya, Mo Dongyang dan yang lainnya mengangkut mendekat. Xicheng, cepat kembali. Leng Yunting berbalik dan kembali dengan patuh. Semua orang mengira bahwa akhirnya dia sudah selesai. Siapa sangka, dia langsung berjalan ke meja kerabat dan teman dan berjalan ke hadapan Ni Zining. Semua orang di sekitarnya terkejut, keluarga Su dan keluarga Ni duduk bersama. Su Zijin dan Su Zipei segera berdiri, terutama Su Zipei, sudah kenal bertahun-tahun di sana, mana tidak tahu pikirannya. Sesaat kemudian, ia langsung muncul dan membuat pengikatan. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan, Nona Su masih menunggumu di sana. Leng Xicheng mengabaikannya dan langsung menatap Ni Zining. Kamu tahu kabar tentang dia, kan? Gu Qingqing telah menjadi teman selama bertahun-tahun, hanya ada dua Liu Yu dan Ni Zining yang benar-benar berteman. Dia pasti tahu beritanya. Tanpa diduga, Ni Zining tidak menyangkalnya, dan kelopak matanya berkedut. Petik 2 titik titik titik. Apa yang terjadi padamu? Jadi kamu tahu. Leng Xicheng dengan cepat menangkap poin penting dari nada suaranya dan segera melangkah maju. Di mana dia? Aku tidak tahu. Nada bicara Ni Zining datar, dan dia menambahkan sedikit sarkastik. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan mengungkapkannya kepada Anda. Petik 2. Nada suaranya terdengar begitu dingin, orang tua Ni Zining di sebelahnya tidak berani menyinggung Leng Xicheng, dan sedikit cemas. Zining, sedangkan Su Zijin, dia semakin gelisah. Petik 2 titik titik titik. Kak Xicheng, tidak ada apa-apa. Jelas-jelas dia ada di sini. Leng Xicheng masih meletakkan ponselnya di depannya, Ni Zining bahkan tidak melihatnya. Sebagai penonton, kamu sudah mau menikah, jadi mengecewakan dia. Sebenarnya dia ada di mana? Leng Xicheng menggenggam lengannya, tetapi Ni Zining menyingkirkannya. Leng Xicheng, kamu sudah cukup. Dia tidak akan melepaskannya pada hari pernikahan. Apa yang kamu lakukan padanya tidak cukup buruk. 2173 Semoga bahagia. 6. Aku mencelakainya, apa yang aku lakukan padanya? Leng Xicheng bingung. Selain sebelumnya, menyatakan cinta, kali ini karena dia benar-benar marah karena dia datang kepadanya untuk urusan kakaknya. Dia benar-benar marah karena menolaknya sekali. Setelah itu, dia menelepon dan mengatakan akan datang, tetapi dia membatalkan janji. Tidak dihubungi hingga hari ini. Mendorong lebih jauh ke depan, tidak ada daratan. Paling banyak, dia bertemu dan berbicara kasar. Dia bahkan memperhatikan kejadian kucing Zhang Yingpo. Dia tahu bahwa Zhang Ying tidak melakukan sesuatu yang berlebihan pada Gu Qingqing, dan dia sendiri tidak melakukan hal itu. Dia merasa seperti mengabaikan beberapa hal yang sangat penting, tetapi dia sendiri tidak tahu apa itu. Kamu tahu sendiri apa yang telah kamu lakukan. Ni Zining tidak ingin mengabaikannya setelah mengatakan ini. Lagi pula, masalah hamil dan keguguran sangat pribadi. Dia tidak ingin berbicara tentang dirinya di depan umum, juga tidak ingin reputasinya rusak. Su Zijin yang berada di samping terkejut mendengarnya. Ia awalnya mengira hubungan kedua orang ini sudah sangat memahami. Ia tidak menyangka bahwa teks pesan Gu Qingqing bisa membuat suasana hati Leng Xicheng berubah drastis. Jika Leng Xicheng tahu bahwa Gu Qingqing memiliki anaknya, ia tidak akan gila. Dia segera datang dan membujuknya. Kak Xicheng, kakak Su sedang menunggumu. Leng Yunting hampir gila karena dibujuknya. Tetapi yang lebih marah adalah keluarga Su daripada dirinya. Jika orang yang dituju bukan Leng Xicheng, mereka pasti akan merobek pengantin prianya. Wei, Ai tidak bisa menjelaskannya, aku tidak akan pergi. Kamu mau pergi atau tidak peduli dengan dia atau tidak, meskipun kamu sudah menikah 10 kali lagi, itu tidak ada prinsipnya dengan dia. Dia sudah mau pergi, siapa yang peduli dengan omongan kosongmu ini? Ni Zining awalnya terlalu malas untuk menghiraukannya. Kemudian, ketika melihat wajah Leng Xicheng yang panik, dia merasa sedikit senang. Ia selalu menyukai Gu Qingqing,
Tetapi Gu Qingqing selalu menyukai Leng Xicheng dengan sepenuh hati, dan tidak mengubah niat aslinya jika diintimidasi olehnya. Bahkan jika Leng Xicheng akan mengejarnya sekarang, ia tidak akan bisa kembali. Sebenarnya dia mau kemana? Leng Xicheng tidak sabar, ia langsung maju dan meraih kerah pria itu, jelaskan dengan jelas. Dia bekerja di sini, keluarganya di sini, dan rumahnya di sini. Bahkan jika rumah itu dijual untuk jaminan kakaknya, dia tidak mungkin pergi. Tentu saja Sang Xia meninggalkan tempat ini. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan rumahnya juga diganti. Dia akan segera pergi keluar kota dan tidak akan kembali ke Yancheng. Kau yang memaksanya pergi. Kau senang. Ni Zining menarik kerahnya, tetapi wajahnya masih mengejek seperti biasa. Dia dipaksa pergi olehku. Dia tidak melakukan apapun untuk menekannya. Apakah ada yang melakukan sesuatu di belakangnya? Saat ini, Leng Yunting sudah memikirkan orang untuk menyingkirkannya. Adegan itu sudah kacau. Dari pertunjukan, penonton hanya menonton konser ke kelompok kerabat dan teman untuk menonton dengan Ni Zining. Mereka tidak mendengar apa-apa, tetapi melihat bahwa pernikahan tidak akan berhasil. Leng Yunting juga bergerak cepat, dan langsung meminta penjaga keamanan untuk mengantar penonton keluar, mengunci pintu gereja, dan menyeret Leng Xicheng ke ruang tunggu di belakang. Leng Xicheng masih berjuang untuk melepaskan diri, dan langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ni Zining mengejek, Leng Xicheng, kamu sangat tidak menarik. Bukankah kamu sendiri yang memilih untuk menikah dan tidak menginginkan dia dan anakmu? Untuk apa kamu bertanya padaku? 2174 Semoga bahagia 7. Apa katamu, anakku? Awalnya, ia baik-baik saja. Ketika mendengar hal itu, terutama ketika ia mendengar anak itu, Leng Xicheng benar-benar bingung. Dia punya anak. Anak apa? Kapan aku punya anak bersamanya? Leng Xicheng benar-benar bodoh. Perasaan pertama adalah dia belum pernah melewati Gu Qingqing, bagaimana dia bisa memiliki anak? Hei, tunggu sebentar. Jika itu harus dianggap seperti itu, bukankah itu akan hilang di tengah jalan? Kamu bisa melakukannya, Leng Xicheng, apalagi yang kamu tanyakan jika kamu tidak mengakui anakmu? Bukan milikmu. Ni Zining tertawa karena marah. Sang Xia tidak ingin mengakuinya, tapi dia juga tidak ingin kamu mengakuinya. Jelas-jelas dia tahu segalanya, apalagi berpura-pura. Ini sama sekali tidak akan membuat orang merasa bahwa dia sedang jatuh cinta, hanya akan membuat orang merasa jijik. Kali ini Leng Xicheng benar-benar tercengang. Dulu dia pernah cemburu pada akuarium dengan Ni Zining dan kedekatan dengan Lin Zuyi, tapi saat ini, dia benar-benar tidak pernah curiga bahwa ayah anak di dalam perutnya adalah dirinya sendiri. Jika memang ada, itu pasti saat itu, tetapi pertanyaannya adalah, mengapa dia tidak bermimpi ketika dia punya anak? Dan ekspresi Ni Zining yang sudah lama dia kenal. Dia sudah punya anak, kenapa tidak memberitahuku? Dia tidak meremehkan karakter Gu Qingqing, yang dia curigai adalah Ni Zining sengaja berkata sembarangan. Kamu tidak mengarangnya, kan? Ni Zining terlalu malas untuk bertahan hidup. Kebetulan tim Brigade juga mendorong datang, dan Sun Yanzhen dan Su Zijin mendorong ke depan. Sun Yanzhen tidak perlu mengungkapkannya. Su Zijin datang, dia benar-benar tidak khawatir Ni Zining akan berdetak, tetapi khawatir dia akan membocorkan mulut. Tunggu sebentar, Leng Xicheng langsung menarik lengannya dan mencegahnya pergi. Ni Zining bahkan mengejek. Apa yang aku karang? Apa yang mengira jika aku membuat ini? Selain itu, tidak ada hal semacam ini yang akan diketahui begitu pergi ke rumah sakit. Menurutmu, aku berbohong padamu, pergilah menyelidikinya. Aku tidak tahu, Leng Xicheng tercengang dengan apa yang dikatakan Ni Zining. Mendengar kata-katanya yang begitu meyakinkan, masalah ini pasti benar-benar tidak hilang. Bukankah kamu sudah tahu, apa lagi yang kamu punya? Selain itu, untuk mencegah Anda berpikir bahwa ibu lebih mahal daripada putranya, orang sudah siap untuk menangani kecelakaan ini dan pergi jauh, dan tidak akan menunda kehidupan bahagia Anda di masa depan. Leng Xicheng seperti dipukul dengan tongkat, dan ia tampak bodoh. Tiba-tiba, dia memiliki anak sekaligus, dan dia juga adalah anaknya dan Gu Qingqing. Tapi sekarang dia sudah tidak menginginkannya lagi, apa dia harus pergi? Dia segera melangkah maju, di mana dia? Dia sudah lama tidak memperhatikan keberadaannya. Dia hanya tahu bahwa dia telah pindah dan tidak tahu di mana rumah barunya. Ni Zining tidak akan terjadi. Kamu benar-benar tidak perlu mengganggunya sekarang.
Kamu bisa hidup baik-baik dengan istri barumu. Sungguh, kamu tidak pantas untuknya. Sebenarnya dia ada di mana? Leng Xicheng melangkah maju lagi, meletakkan kedua tangannya di bahunya, dan jari-jarinya hampir masuk ke punggung. Leng Xicheng benar-benar sudah cukup. Dia telah menyukaimu selama lebih dari 10 tahun, jadi lupakan saja jika kamu meremehkannya. Jangan mengganggunya lagi saat ini, terutama hanya untuk anak-anaknya. Dia menyukaiku selama lebih dari 10 tahun. Leng Xicheng sendiri merasa terlalu berlebihan. Apakah dia salah dengar? Bukankah yang disukai Gu Qingqing adalah Ni Zining? Sejak kapan ia menjadi dia? 2175 Semoga bahagia, 8. Tapi kali ini Ni Zining terlalu malas untuk menjawabnya. Semua orang di belakang mengikutinya, terutama Leng Yunting. Leng Xicheng sudah berusia hampir 30 tahun, dan sudah menikah 2 kali. Mengapa masih begitu bodoh? Kali ini dia menikah dengan terburu-buru. Dia dan istrinya berulang kali bertanya apakah dia akan menikah. Dia mengangguk. Dia juga memahami kepribadian Leng Xicheng. Semakin dia setuju dengannya, semakin dia nyaman. Rasa malu itu kecil, dan tindakan memperlakukan pernikahan sebagai permainan anak-anak tidak bisa dimaafkan. Melihat Leng Xicheng masih bingung, ia juga tidak bisa memukul orang di depan orang luar, tapi ia jelas sangat marah. Ia langsung memanggil beberapa pengawal dan menariknya dari depan ke belakang. Leng Xicheng, hari ini kamu harus memberi Nian Zhen sebuah penjelasan untuk keluarga Su. Dia memanggil nama besar itu dan terlihat sangat marah. Setelah itu, dia memberi kode kepada pengawal dan langsung ingin menyeret putra yang tidak tahu apa-apa itu pergi. Tanpa diduga, Leng Xicheng menggali ke sana sebelum berkumpulnya pengawal. Petik 2. Ayah, maaf. Aku tidak bisa menikah. Apa? Dia baru saja membuat janji untuk waktu yang lama tanpa pengaruh kalimat ini. Keluarga Su yang awalnya masih ada di samping juga berhenti. Petik 2. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Leng Xicheng bahkan tidak melirik mereka. Jika bukan karena Gu Qingqing marah dan ingin mencari wanita untuk merangsang sarafnya, dengan latar belakang dan status keluarga Su Nianzhen, ia tidak akan berpikir dengan serius. Tentu saja, masalah ini adalah kesalahannya, dia akan mengakuinya dan juga akan memberikan perbaikan, tetapi itu tidak terjadi sekarang. Ni Zining berkata bahwa Gu Qingqing akan pergi, dan anak itu tidak menginginkannya. Ia mematikan ponselnya, jelas ia sangat tegas. Saat ini, jika Gu Qingqing ragu-ragu, mungkin Gu Qingqing benar-benar akan menghilang. Maaf, aku tidak bisa menikah lagi. Aku sedang ada urusan, dan saat aku kembali, aku akan memberikan penjelasan. Brengsek, Leng Yunting hampir memukul orang. Ia merasa sedih karena Leng Xicheng yang saat kecil memiliki autisme, tubuhnya tidak sehat, dan ia tidak menyadarinya. Saya ingin mendapatkan kompensasi lebih. Meskipun ia sangat keras terhadap Leng Xicheng selama bertahun-tahun, ia juga berpura-pura verbal dan tidak pernah memperlakukannya dengan ketat. Oleh karena itu, dia mengajarkan orang yang memberontak, sombong, dan tidak bertanggung jawab. Yang paling membuat marah adalah dia bilang tidak akan menikah, dia meninggalkan semua ini di sini dan melarikan diri sendiri. Apa maksudmu? Tidak bisa bicara. Ayah, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kalau tidak cepat, mungkin bayinya akan mati. Anak apa? Leng Yunting masih marah. Baru saja ia dan Luo Qingsui memerintahkan pengawalnya untuk memblokir tempat kejadian, membersihkan kepadatan, dan mengendalikan semuanya sebelum mereka pergi untuk mengajukan pertanyaan. Dia tidak mendengar kerutan antara Ni Zining dan dia sedikit terkejut dengan apa yang dia katakan. Ya, dia memiliki anakku. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Leng Xicheng terkejut, bersemangat, dan sedikit bersemangat. Juga, Ni Zining berkata bahwa dia telah menyukainya selama lebih dari 10 tahun. Apa yang terjadi? Leng Yunting dan Luo Qingsui saling melirik satu sama lain. Saat ini, ia ingin menutupi wajahnya. Mengapa ia melahirkan anak yang bodoh? Jika wanita itu bukan Gu Qingqing, ia pasti akan menyarankan untuk menggugurkan anak ini. Keluarga Leng tidak boleh memiliki anak haram yang tinggal di luar, juga tidak boleh memiliki darah daging dengan wanita yang tidak bermoral. Tapi sekarang, dia hanya ingin memukul putra bodoh mereka. Tetapi anak bodoh itu jelas tidak merasakan kemarahan orang-orang di sekitarnya dan langsung membangun keluar. 2176 Semoga bahagia, 9. Dia harus memberitahukannya,
Tetapi Nizining menolak untuk menyatakan, dan dia mematikannya lagi. Di mana dia bisa muncul? Reaksi pertama Leng Xicheng adalah menelepon sekretaris Cheng. Biarkan dia mengirim orang untuk memeriksa di mana Gu Qingqing tinggal. Ketika menerima telepon, sekretaris Cheng juga tidak tahu. Dia masih berkumpul dengan media di depan dan memerintahkan petugas keamanan untuk mengevakuasi kepadatan. Dia segera menggelengkan kepalanya. Bukankah Direktur Leng sudah menyuruh saya untuk menyelidikinya? Terakhir kali Zhang Ying disiram kucing, dia melapor ke Leng Xicheng dan dimarahi oleh Leng Xicheng. Kalau begitu kamu benar-benar tidak menyelidikinya. Leng Xicheng sangat marah. Lakukan saja apa yang aku suruh. Aku menyuruhmu melompat dari gedung. Apa kamu mau melompat? Sekretaris Cheng tidak bisa dijelaskan dan merasa sangat sedih. Aku hanya tahu dia sudah pindah rumah dan sudah mundur. Aku tidak tahu di mana rumah barunya. Bagaimana jika saya bertanya pada Bibi Wu? Pergi ke Huangting Entertainment dan periksa jadwal Zhang Ying. Ketika dia bertanya kepada Wu Weimei, lebih baik pergi ke Huangting Entertainment. Ketika dia bertemu Zhang Ying di acara-acara sosial beberapa hari yang lalu, dia ingat dia mengatakan bahwa dia harus pergi ke tempat lain untuk syuting iklan beberapa hari ini. Gu Qingqing bertanggung jawab atas kasus Zhang Ying. Meskipun ia mengundurkan diri, ia tetap akan mengikuti kasus tersebut. Jika Zhang Ying pergi ke luar kota, dia pasti akan pergi. Sekretaris Cheng mengangguk, bersih di tempat juga bagus, naskah yang tersisa harus diserahkan ke Departemen Hubungan Masyarakat untuk segera ditulis. Dia segera menghubungi orang yang bertanggung jawab atas Huangting Entertainment, informasi yang dikirim dari sana juga sangat cepat. Leng Xiaoliong baru lari ke halaman belakang dan masuk ke dalam mobil, kemudian pesan itu dikirim, benar saja, itu di luar kota, dan hari ini. Reaksi pertama di panjang kota adalah memesan tiket pesawat. Pertanyaannya adalah, Gu Qingqing pergi ke perbatasan barat daya, bandara di sana sangat kecil, baru-baru ini karena sedang musim puncak pariwisata, 2 kali sehari, tapi perjalanan paling lambat 1 jam, 45 menit setelah lepas landas, sudah lewat waktu penjualan tiket, dia tidak bisa membeli tiket. Jika tidak, dia harus memilih pergi besok, atau dia harus membeli tiket dari bandara terdekat dan naik kereta atau bus. Leng Xicheng dengan tegas memilih yang terakhir. Penerbangan terakhir pukul 5 sore ini. Ia membeli tiket dengan tegas dan menyetir ke bandara sepanjang jalan. Setelah sampai di bandara, Sekretaris Cheng juga mengirim pesan kepadanya. Melihat alamatnya, Zhang Ying dan yang lainnya tidak pergi ke pusat kota kecil itu, tetapi lebih dekat ke perbatasan. Benar juga, bukan tempat yang sulit dijangkau, dan tidak ada bahan obat yang begitu berharga yang dapat ditemukan, dan tidak ada sumber udara yang begitu bersih. Telepon lagi ke Gu Qingqing, dia masih tidak aktif. Leng Xicheng sedikit cemas, dan pada saat yang sama ia ingin bertemu dengannya lebih awal, ingin bertanya dengan jelas tentang dirinya dan anak-anaknya, dan bertanya kepadanya. Apa maksud Nizining bahwa ia telah menyukainya selama lebih dari 10 tahun? Ketika berada di bandara, Leng Xicheng tidak lupa segera mengirim pesan melalui akun miliknya, hanya mengatakan satu kalimat. Maaf, aku tidak tahu apa yang dia katakan. Maaf, apakah dia mengatakan kepada pengantin wanita yang dia tinggalkan, atau kepada keluarganya yang tampak bingung, atau di dekatnya. Hanya saja, ketika dia akhirnya naik pesawat dan tidak bisa lepas landas karena cuaca, dia duduk di pesawat dan menunggu dengan cemas selama beberapa jam, menunggu sampai larut malam untuk terbang. Ketika tiba di barat daya, hujan deras di sini. Bahkan jika ada sopir yang menjemputnya, mereka tidak berani pergi ke Gu Qingqing di hari hujan. Leng Xicheng hampir mati karena marah, tetapi ia tidak bisa memaksa orang untuk berjalan di jalan pegunungan pada hari hujan, jadi ia harus menahannya. Aku tidak tahu kapan bisa bertemu dengannya. 2177 Semoga bahagia, 10. Setelah keluar dari bandara, sopir mengantarkannya kembali ke hotel, dan Leng Xicheng tidak bisa tidur sepanjang malam. Sekarang masalah pembatalan pernikahannya sudah sangat panas. Awalnya, dia ingin merangsang Gu Qingqing, tetapi juga memutuskan untuk memberikan alasan untuk menolaknya. Terutama ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah pertunangan sebelumnya, dia tahu bahwa dia menyukai dan tidak peduli. Tetapi ketika keluarganya dalam kesulitan, dia segera menyusul, menyatakan cintanya. Jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan segera memutuskan untuk menikah, dan akan membuat ikatan besar. Tapi Nizining juga berkata bahwa dia telah menyukainya selama lebih dari 10 tahun, mengapa dia tidak pernah menyadarinya.
Dia adalah orang yang bisa diam-diam menggugurkan anaknya sendiri. Sekarang dia punya anak sendiri, mengapa tidak mengutarakan? Dan kata-kata Ni Zining, sepertinya dia masih harus tahu, apakah karena terakhir kali dia menelepon dirinya sendiri. Sekretaris Cheng menelepon dan memberitahukan detail Gu Qingqing yang bisa mengidapnya. Gu Qingqing memang sudah membongkar dirinya dan tidak tahu alamat barunya. Ia baru tahu bahwa Gu Qingqing memang datang ke sini bersama Zhang Ying sekarang. Mengenai kehamilannya, dia pergi ke rumah sakit untuk berkonsultasi, dan berkasnya masih ada di VIP Departemen. Dia memiliki hubungan dengan neneknya dan segera menyelidikinya. Dia memang hamil selama 9 minggu dan memang membuat janji untuk operasi kelahiran pada hari Jumat. Waktu seharusnya adalah saat dia kembali ke Yancheng dari sini. Dia juga bertanya kepada petugas polisi. Benar saja, setelah ditayangkan, dia membeli tiket untuk pergi ke kota. Hari Sabtu. Dia tidak ingin tinggal di Yancheng selama sehari, dan dia harus pergi setelah operasi. Tetapi melihat hari dia menemukan bahwa dia hamil di rumah sakit, itu benar-benar hari ketika dia menelepon untuk bertemu dengannya. Itu berarti dia seharusnya datang pada hari itu, tapi kenapa dia tidak melihatnya? Apa karena dia kemudian memanggil Sun Yanzhen, dia sedikit putus asa, atau ada orang yang berhenti? Kita harus menyelidikinya. Keesokan harinya, hari mendung, dan akhirnya menunggu sopir mengemudi X di kota, siapa tahu saat mobil melaju, hujan semakin deras. Jelas-jelas hari masih siang, tapi sepertinya tengah malam. Hujan deras yang bergemuruh turun. Mobil melaju hingga setengah jalan dan sudah diblokir. Lalu lintas di depan berkata, ada tanah longsor di pegunungan depan. Sekarang hujan terlalu deras, dan jalan ini mungkin memerlukan waktu 1 atau 2 hari untuk membersihkannya. 1 atau 2 hari. Gu Qingqing tinggal di sana selama 3 hari, bukankah itu berarti ia terbang kembali ke operasi dan tidak bisa mencapainya? Dia buru-buru memeriksa cuaca. Benar saja, beberapa hari terakhir ini terjadi hujan lebat di hutan. Sekretaris Cheng meminta Zhang Ying untuk menanyakan tentang pekerjaannya. Mereka juga mengatakan bahwa hujan terlalu deras dan tidak nyaman untuk keluar syuting. Mereka harus menunggu sampai hujan berhenti dan cerah. Artinya, setidaknya Gu Qingqing masih di sini, dan mungkin akan melewatkan operasi hari Jumat ketika melihat kemajuan. Dia masih punya kesempatan. Dia harus secepat mungkin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Waktu yang sama, asisten Zhang Ying melihat suara hujan yang semakin keras di luar jendela dan menenangkan kepalanya. Mungkin tidak bisa syuting hari ini. Bukan mungkin, tapi pasti. Hujan sebesar itu, bahkan jika hujan berhenti untuk sementara waktu, akan sulit untuk kembali ke lingkungan terbaik. Jika curah hujan sedikit lebih besar, mungkin tidak akan bisa diambil besok. Turun hujan deras, ujar, pemandangan luar juga tidak bisa pergi, dan tidak sedikit orang yang datang kali ini, sekelompok orang membungkus sebuah hotel, berkumpul di lobi untuk bermain kartu, buka TV, kebetulan berita itu disiarkan di sana. Pernikahan sensasional keluarga kaya kemarin menjadi berita besar karena pelarian mempelai pria Leng Xicheng. 2178 Semoga bahagia, 11. Ketika melihat berita ini, hampir semua orang di tempat kejadian menoleh dan melirik Gu Qingqing. Semua orang tahu bahwa Gu Qingqing terbang lebih lambat dari waktu yang telah disepakati sebelumnya, dan kemudian ada berita tentang pertobatan. Jika Gu Qingqing tidak mematuhi ini, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Terutama ketika melihat laporan itu, Leng Xicheng selalu berbicara dengan penuh semangat tentang dirinya di dalam gereja. Meskipun tidak menyebutkan namanya, orang-orang Suyi yang mengetahui semua ini secara alami tahu siapa yang mereka bicarakan. Bukan hanya orang-orang Suyi, bahkan Zhang Ying yang baru saja akan naik ke atas pun berhenti dan menatap TV dengan terkejut. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Leng Xicheng malah melarikan diri dari pernikahan, dan dia masih belum naik ke atas untuk merebut kerabatnya. Gu Qingqing hanya duduk diam mendengarkan laporan, dan tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya setelah mendengarnya. Tentu saja ada kejutan, tetapi selain sedikit kejutan, dia tidak memiliki sedikit pun kejutan. Leng Xicheng hanyalah orang yang melewati batas, seperti yang ia katakan sendiri, ia tidak akan bersamanya di masa depan. Terakhir kali, dia dengan tidak tahu malu mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaannya, dan dia masih menyembunyikannya. Anaknya tidak akan mau, dia juga kehilangan 10 juta cek untuk memutuskan hubungan satu sama lain. Dia mundur 10.000 langkah, bahkan jika dia benar-benar menyesalinya, dia tidak akan berubah.
Aku sayang, tapi aku meremehkanmu. Ini lebih membuat orang putus asa daripada tidak mencintainya. Berita itu segera disiarkan, ruangan itu sunyi senyap, dan hampir semua mata tertuju pada Gu Qingqing. Dia malah berdiri dengan tenang dan menuangkan segelas air. Aliran udara mengalir dengan lancar dan tidak sedikit pun. Ketika udara jatuh, ia masih meniup dan meminumnya. Jadi, hari ini tidak perlu bekerjakan. Aku kembali ke kamar dulu. Semua orang yang tidak berani berhenti, dia langsung naik ke tangga sambil memegang cangkir. Zhang Ying masih di tangga, Gu Qingqing mengabaikannya dan berkata, "Maaf, minggir." Zhang Ying menyamping, dia langsung naik ke atas dan memasuki kamarnya sendiri, sampai pintu ditutup dengan suara, bang, aula yang awalnya sunyi di bawah segera menjadi ramai. Semua detail yang baru saja tidak berani dibahas oleh pihak-pihak yang tiba-tiba meledak. Terutama ada orang yang berbisik, jadi hari itu dia terlambat untuk memperjuangkan Presiden Leng, kan? Wei Yai tidak bisa berbuat apa-apa, iri padanya, mungkin dia akan terbang ke cabang dan berubah menjadi burung phoenix lagi. Gu Qingqing juga mendengar ceramah di bawah, mulutnya tumbuh di tubuh orang, dan ia tidak bisa menghentikannya. Pesan yang dia kirim hari itu benar-benar tidak bermaksud mengganggu pernikahan Leng Si. Ketika Leng Si Cheng mengambil Sun Yanzhen dari ayah Su, ia pergi. Ketika pergi, ia mengubah tiketnya. Kemudian, diperkirakan kedua orang itu sudah menikah dan mengirim pesan ucapan selamat. Ia tidak tahu bahwa Leng Si Cheng telah ragu-ragu begitu lama, tetapi ia menyetujuinya secara lisan, tetapi tidak menandatanganinya. Dia tidak tahu bahwa dia akan membatalkan pernikahannya karena pesan teks itu. Ini adalah alasan mengapa dia datang ke Suyi untuk bekerja dan tidak ingin orang tahu bahwa dia adalah istri Leng Si Cheng. Tapi tidak masalah, tidak ada yang akan tahu di masa depan. Dia juga bisa sepenuhnya menyingkirkan nama mantan istrinya, Leng Si Cheng, dan memulai hidup baru. Begitu dia masuk, layar ponselnya menyala. Itu adalah panggilan yang melecehkan yang diblokir oleh daftar hitam, dan ada ratusan pesan sampah. Tidak perlu dikatakan, semua pesan spam dari Leng Si Cheng ini. 2179 Semoga bahagia, 12. Apa yang harus dikatakan, apa yang harus dikatakan. Baru saja dia menutup telepon, ponselnya menyala lagi. Itu adalah pesan teks. Gu Qingqing terlalu malas untuk melihatnya, dan bersiap untuk mematikan ponselnya. Kebetulan panggilan itu berasal dari Li Yuyu. Ia berada di lokasi syuting kemarin, tidak ada sinyal untuk semalam. Ia segera meneleponnya ketika melihat berita hari ini. Suaranya tegang, bersemangat, dan sedikit bangga. Apakah kamu sudah melihat berita? Leng Si Cheng. Apa yang terjadi denganku? Apakah setelah kamu putus dengan mantan pacarmu, dia harus melaporkan semuanya kepadamu begitu ada berita? Bagaimana bisa sama? Dia Leng Si, sama seperti seorang bintang wanita yang mengandalkan serial TV Tuan Huo. Bahkan jika dia putus dengan Tuan Huo dan menikah lagi dan memiliki anak, dia masih gadis api. Li Yuyu tidak bisa bersembunyi bersemangatnya, kamu bahkan tidak tahu, hari ini grup Leng telah berubah, hampir semua media harus menutup pintu grup Leng dan Huang Ting Entertainment, tetapi Direktur Leng tidak ada, adalah pimpinan Airborne Headquarters, mengendalikan situasi secara langsung, sekarang ada semua yang dikatakan di luar. Pimpinan sudah marah dan langsung memanggil Dewan Arah untuk memecat Direktur Leng terlebih dahulu. Ia juga memerintahkan grup Leng untuk tidak membantu dan bahkan menangguhkan sementara Sekretaris Cheng. Dengan kata lain, dia hanya bisa mencarimu sendiri dan tidak bisa menggunakan kekuatan grup Leng. Dia tidak ada hubungannya dengan aku. Gu Qingqing bereaksi dengan dingin. Aku tahu, tapi dengar-dengar Direktur Leng membatalkan pernikahannya. Yang paling menarik bukanlah pertunangannya, Nona Su. Siapa yang kamu inginkan? Itu Su Zijin? Hahaha. Li Yuyu tertawa ketika membangunnya. Kamu tidak tahu betapa gembiranya dia melarikan diri dari pernikahan di kota Leng Si kemarin. Dia sangat ingin menekannya dan meminta untuk menandatangani. Mungkin karena Leng Si Cheng pertama kali bertanya pada Ni Zining untuk mencarimu. Aku mendengar orang mengatakan tentang matanya saat itu, dan aku hampir ingin memakan orang. Leng Si Cheng bahkan tidak peduli dengan urusan Su Zijin. Li Yuyu juga tersenyum dan berkata, lagi pula, kamu sudah tidak berada di Yancheng lagi. Jika tidak, aku benar-benar takut dia akan datang dan memukulmu. Aku mengerti. Meskipun Gu Qingqing mengangguk, dia tidak terlalu setuju. Lagi pula, ia akan terbang ke kota begitu kembali ke Yancheng.
Ia tidak akan berhubungan lagi di masa depan, dan masih khawatir tentang balas dendamnya. Tapi tidak apa-apa, aku sering bepergian, dan Sangcheng juga menjadi salah satu tempatku. Jika Anda pergi ke Sangcheng di masa depan, Anda tidak perlu tinggal di hotel lagi. Tentu saja, Gu Qingqing mengangguk dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum menutup telepon. Angin dan hujan di luar berjangka angsur menjadi lebih kecil. Jika situasi ini membaik, kemungkinan syuting akan dimulai besok. Aku benar-benar berharap, setelah semuanya berantakan seperti hujan ini, dia bisa membersihkan semuanya dan segera memulai lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Leng Xicheng juga kesal. Begitu dia hendak keluar hari ini, sopir menerima telepon dari ayahnya yang meminta agar semua sumber daya grup Leng tidak digunakan. Bukan hanya sekretaris Cheng dan anak buahnya, tetapi juga kontak grup Leng, karyawan, anak buahnya, termasuk sopir dan mobil mereka, dan bahkan kamar yang dia tinggali, tidak mengizinkannya untuk tinggal. Leng Xicheng dengan cepat tersapu, tidak ada rumah, tidak ada mobil, bahkan tidak ada uang, karena kartu kredit atas namanya juga dibekukan. Hujan deras, berdiri sendirian di lobi hotel. 2180 semoga bahagia 13. 4 Yang paling ironis adalah bahwa uang yang dia gunakan sekarang dikembalikan kepadanya oleh Gu Qingqing. Ketika bercerai, Gu Qingqing memberikan biaya perceraian, sisa, lembaran cek. Hanya karena ada tanda tangannya, dia tetap berada di dompetnya. Dia tahu maksud ayahnya. Dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia adalah presiden grup Leng. Dia tidak kembali untuk menjelaskan bahwa hak-hak yang dia kumpulkan tidak akan dikembalikan dalam 1 hari. Selain itu, ayahnya juga ingin memahami bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa statusnya sebagai presiden grup Leng. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa kembali sekarang. Ia merasa bahwa begitu Gu Qingqing naik pesawat untuk syuting di kota Deveian dan pergi ke kota, tidak ada anak lagi, bahkan jika Gu Qingqing mampir lagi, ia tidak akan pernah kembali. Setelah menukar uang dari bank, Leng Xicheng langsung mencari taksi. Meskipun hujan deras, tetapi memiliki uang untuk melakukan sesuatu, pengemudi lokal tetap membawa ke jalan pegunungan lain dan pergi ke kota tempat Gu Qingqing berada. Pusat kota kedua kota itu jaraknya hampir 300 km, tetapi karena bagian jalan raya ini diblokir, hanya ada jalan pegunungan. Jalan pegunungan itu berbatu dan sulit untuk dilalui saat hujan. Ketika Leng Xicheng tiba di hotel tempat Gu Qingqing berada, hari lain telah berlalu, dan cuaca setempat cerah, dan mereka telah berangkat. Leng Xicheng kehilangan bantuan sekretaris Cheng, ia bahkan tidak bisa menemukan Gu Qingqing dan yang lainnya. Bahkan jika mereka bertanya kepada Zhang Ying, mereka tidak akan menyatakannya. Leng Yunting telah memberikan perintah. Selama grup Leng dan Huang Ting Entertainment berada di bawah naungan grup Huang Ting, siapapun yang berani membantu, dia akan segera pergi. Setelah bertanya kepada bosnya, semua orang yang tinggal di hotel ini adalah orang Sui. Jelas Gu Qingqing juga ada di dalam. Mereka tidak check out, yang jelas mereka kembali setelah syuting. Jika Gu Qingqing adalah ponsel aslinya, ia juga dapat menemukan lokasi melalui perangkat pemosisian di ponsel. Sayangnya, setelah mereka bercerai, dia juga mengubah ponselnya. Lebih dari itu, staf hotel tidak bisa memberikan kartu kamar, bahkan dia tidak bisa masuk ke kamar Gu Qingqing. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa duduk di lobi hotel dan menunggunya kembali. Dia dengan mudah tidak merokok, tapi saat ini dia sedikit gugup dan merokok satu persatu. Dari hari dia melarikan diri dari pernikahan hingga sekarang, 2 hari telah berlalu, dia hampir tidak makan atau tidur, tetapi dia sangat bersemangat. Bahkan jika dia memesan mie, dia hanya makan 1 atau 2 suap dan berbaring. Selama ada suara mobil yang terdengar, telinga langsung diangkat, tetapi kebanyakan hanya lewat. Sampai hari sudah malam, baru terdengar suara mobil dari luar. Leng Xicheng masih duduk di sofa di aula dan tiba-tiba bangkit ketika mendengar suara. Mobil itu melaju dari jauh ke sana, seharusnya kali ini. Dulu Leng Xicheng sangat menantikan kematian, tapi sekarang dia merasa sedikit gelisah. Reaksi pertamanya adalah menoleh untuk melihat cermin di aula dan merapikan pakaiannya di cermin. Dia mengunggah rokok di tangannya, memikirkan bau rokok yang tidak disukai Gu Qingqing, dan mengendus pakaiannya sendiri, penuh dengan bau asap. Bahkan dia sedikit menyesal. Jika tahu dirinya tidak merokok, dia tidak akan membencinya. Ngomong-ngomong, anak di perut seharusnya tidak menyukai bau asap.
Dia menyiapkan semuanya dan menunggu Gu Qingqing masuk dengan gembira. Tetapi setelah menunggu cukup lama, mereka hanya melihat karyawan Su Yi dan Zhang Ying yang masuk satu persatu, tetapi mereka tidak melihat Gu Qingqing. Selanjutnya bab 2181.